Nona, di siang bolong kau berani berbuat seperti ini? Sungguh memalukan. Ini zaman apa masih pakai kata-kata begitu? Kenapa kalian semua berpakaian seperti ini? Kenapa sudah pagi? Ah, kalian sedang syuting ya? Tidak ada kamera di sini. Di bawah rumahku tidak seperti ini. Siapa yang ganti bajuku? Dali. Kamu sampai ganti baju demi seorang pria, dan itu cepat sekali. Aku dukung kamu, semangat. Dali, aku. Itu, kalian siapa? Dali, otakmu kenapa? Aku Shaya. Dali, aku Cayman. Kamu adalah Huadali. Ya, dia yang terkenal itu. Pemimpin besar dari Huazhai, Huadali. Koreksi, dia yang termasyhur itu. Pemimpin besar dari Huazhai, Huadali. Aku terlempar ke novel yang sudah ditinggalkan ini ya. Dan jadi kepala bandit wanita Huadali. Sial, aku ingat Huadali ini cuma karakter sampingan. Yang mati di tangan Mu Rong Junse. Apakah aku akan segera? Ada bom. Dali, ini membuatku sangat takut. Lihat, orang ini sangat heroik, demi menunjukkan cintanya padamu dia sampai menyalakan kembang api. Heroik apa? Ini namanya romantis. Lebih baik langsung hari ini. Sekarang juga pulang dan menikah. Menikah? Ya. Tunggu dulu. Pernikahan sejak dulu harus dengan izin orang tua dan perantara, jika tidak sesuai adat. Bisa jadi akan meremehkan pemimpin Dali. Bolehkah aku pulang dulu untuk berdiskusi dengan orang tua tentang hari baik? Dan membawa hadiah lamaran. Lalu datang untuk melamar. Masih mau datang melamar? Kamu pasti cari cara untuk menghabisi Huadali kan? Kami sudah terbiasa mengembara, tidak peduli dengan aturan-aturan. Ya, aturan-aturan itu. Ayo, naik ke tandu, mari. Weiki, kamu tunggu saja. Ayo pengantin pria, hahaha. Naik tandu. Ayo pulang. Sialnya, aku jadi karakter sampingan. Entah kalau mati di sini, bisa balik ke dunia nyata nggak ya? Kalau kamu mati di sini, di dunia nyata kamu juga bakal mati, loh? Siapa? Siapa yang bicara? Tentu saja aku, sang sistem. Sistem? Kamu itu yang disebut-sebut. Sistem dalam cerita perjalanan waktu. Cepat kasih tahu gimana caranya aku bisa balik. Kamu harus menjalani peran karakter Huadali dalam novel ini, dan menyelesaikan alur ceritanya. Ketika sistem menilai cerita dunia novel ini selesai, baru tugasmu selesai. Saat itulah kamu bisa kembali ke dunia nyata. Terus gimana caranya aku menyelesaikan alur cerita? Apa aku harus menikah, punya anak, tua, dan mati bersama si tokoh utama? Itu tergantung penilaian acak sistem. Tapi ingat dua hal. Pertama, jangan pernah mengungkapkan identitas aslimu kepada siapapun di dunia novel ini. Kalau tidak, kamu akan langsung dihapus. Kedua, kalau tokoh utama mati, kamu juga akan langsung dihapus. Tunggu, kalau ikut alur cerita asli. Di bab kedua aku udah dibunuh sama tokoh utama. Setidaknya kasih aku chat dong. Kamu harus bikin aku bertahan hidup biar bisa menyelesaikan alur cerita. Kamu sebagai penulis yang tidak bertanggung jawab dan suka meninggalkan cerita.
tidak berhak mendapatkan ceat. Terus apa gunanya kamu muncul? Aku muncul untuk memberitahumu. Karena kamu sudah menciptakan kehidupan karakter dalam novel ini. Jangan sembarangan meninggalkan mereka. Kalau tidak, kamu akan ikut lenyap bersama dunia novel ini. Nggak boleh, aku nggak boleh lenyap. Aku masih muda. Aku belum pacaran, orang tuaku masih menunggu di rumah. Aku harus balik. Yaitu tergantung keberuntunganmu sendiri. Aku akan menantimu di hari selesainya novel ini. Sistem, yang bener aja. Nggak bisa diandalkan. Lebih baik mengandalkan diri sendiri, kabur adalah strategi terbaik. Sayang, cium-cium. Jangan macam-macam. Ada masalah, jenderal hilang. Sepertinya ini gudang tempat menyimpan barang rampasan. Wah. Sepertinya ini semua barang antik yang sangat berharga. Ambil dan segera pergi. Aku ingin melihat bagaimana Emurong Junse bisa membunuhku. Wow. Banyak sekali uang. Yang ada tulisan ini pasti uang resmi, ya? Untungnya aku sering nonton drama, jadi bisa pakai ini. Kalau ketahuan, pasti mati. Jangan sentuh. Hati-hati. Aduh. Jika protagonis mati, kamu juga akan langsung dihapus. Bajingan. Aku tidak sengaja. Wah, sepertinya skill Dali juga diwariskan dengan sempurna. Terima kasih untuk pengaturan karakter terhebat. Aku lupa kamu takut darah. Tapi darah sedikit ini saja kamu takut? Hai, salahku memberi kamu setting ini. Bagaimana kamu tahu aku takut darah? Hampir saja bocor. Begitu. Aku punya teman kecil yang juga punya fobia darah. Dia juga sama seperti kamu saat melihat darah. Pusing, berkeringat, napas terengah-engah. Jadi aku tebak kamu juga punya fobia darah. Tapi tenang, aku tidak akan bilang ke orang lain. Aku bersumpah, kalau tidak, aku siap dihantam petir. Tapi kenapa kamu di sini? Aku sedang cari kamu untuk bahas detail pernikahan. Tapi malah melihat kamu sendirian di sini. Jadi aku ikut masuk. Detail pernikahan? Aku yang melihat kamu sendirian. Mau membunuhku, ya?
Ah, Aku sedang cari kamu untuk bahas detail pernikahan. Sendirian, tapi malah melihat kamu sendirian di sini. aku yang menguji kamu, mau membunuhku, ya? Ah, Dali, lahatlah, sempurna. Komandan Wei, kamu sudah berteriak 2 jam. Kenapa belum ada reaksi dari jenderal? Terlalu buru-buru, tidak akan membawa hasil. Kalian pastikan hidung kalian tertutup rapat. Kali ini, jangan sampai ada kesalahan lagi. Komandan Wei, surat rahasia. Kapan kamu belajar trik penyamaran yang menipu ini? Cantik sekali, seperti ganti kepala. MHM. ini namanya makeup. Aku habis banyak uang. Belajar natural nude makeup dari beauty blogger. Apa itu? Sudah kubilang, kalian tidak akan mengerti. Yurong Junze. Semuanya sudah diatur dengan baik. Dengan kembang api sebagai isyarat. Jenderal mengambil risiko sendirian, jika perlu bisa menggunakan strategi pesona pria. Strateginya adalah sebagai berikut. Aku benar-benar mencintaimu. Kamu ini si rubah yang menggoda pemimpin kami. Si rubah ini, lumayan juga tampangnya. Sudahlah, kalian berdua. Jangan berantem lagi. Kalau pemimpin tahu, kita akan dihukum. Pemimpin paling sayang padaku. Dia tidak akan tega menghukumku. Enggak juga terlihat sayang banget, udah datang begini. Enggak juga dikasih posisi utama, minggirlah. Sekarang malah ngejek aku, mending kita robek wajah rubahnya ini. Berhenti. Wah, pemimpin. Sudah cukup berantemnya? Maaf tadi. Membuatmu repot. Tidak apa-apa. Masih banyak hari ke depan, pasti ada hal-hal kecil seperti ini. Strategi penyelamatan diri, puji karakter lawan, buat mereka senang. Self-sugesti untuk tidak melakukan hal yang tidak sesuai. Buat mereka lengah dan sedikit tertarik padaku. Aku tahu mereka sedang memfitnahmu. Aku percaya padamu, kamu ini orang yang jujur. Mana mungkin kamu menggunakan cara licik untuk menyakiti orang lain? Terima kasih atas kepercayaan pemimpin. Silakan duduk. Yurong Junze. Aku tahu kamu ingin membunuhku. Apa maksudmu, pemimpin? Kita akan menikah. Bagaimana mungkin aku akan membahayakanmu? Strategi penyelamatan diri kedua, langsung ke inti masalah. Buat dia lebih waspada, paham bahwa lawan tidak bisa diremehkan. Kalau begitu, berani minum teh itu? Pemimpin tadi bilang percaya padaku. Padahal aku sudah menunjukkan ketulusanku, tapi malah dicurigai. Beneran bikin kesal. Kakak, terus saja berpura-pura, aku cuma ingin bertahan hidup, susah banget. Sangat menyesal sudah berhenti. Belum selesai menulis bagian Huadali dibunuh. Sekarang siapa yang tahu bagaimana kamu membunuh Huadali? Sebenarnya kalau kamu tidak ingin menikah denganku, aku bisa melepaskanmu. Melepaskanku? Lalu bagaimana aku bisa menghancurkan sarang perampokmu ini?
Aku tidak akan pergi. Aku benar-benar mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Menghabiskan seumur hidup. Kamu dan aku adalah makhluk di bawah bulan ini yang tak terhitung jumlahnya. Dan aku bersamamu. Juga takkan terulang lagi. Pasangan yang penuh cinta. Meskipun ucapan romantis si pria ini agak palsu, tapi dia tetap tampan. Hualili, kamu tidak takut mati ya? Tenang, tenang. Aku tidak akan berbelit-belit. Sebenarnya aku punya rahasia yang ingin kuberitahukan. Sebenarnya dunia ini adalah novel yang kutulis. Peringatan sistem, jangan melanggar aturan. Dalam buku apapun untuk memberitahu karakter dalam novel, bahwa dunia ini adalah dunia fiksi virtual. Atau kamu akan langsung dihapus. Hampir lupa dengan lubang besar sistem ini. Novel. Lubang besar sistem. Apa maksudnya ini? Tidak ada, biarkan aku mencari kata-kata lagi. Aduh, sial. Pintu ini harus diperbaiki, ya. Hari baik kalian sudah habis, kalian bisa menikah sekarang. Sinkerkin Capelania. Aku akan pergi mengurus dulu, kamu bersih-bersih dulu ya. Energi langit dan bumi menyatukan jodoh baik. Sujud. Langit dan bumi bersuka cita, jalinan cinta. Tiga sujud, suami istri seia sekata sampai tua. Upacara selesai, masuk kamar pengantin. Aduh, terlalu seru. Nyonya rumah, kamu tidak datang membuka kerudung ini untukku. Hualili, kamu tenang. Pada akhirnya, kekuatanlah yang membuat keajaiban. Pasti bisa mengalahkanmu dalam hal kekuatan. Minum anggur pernikahan ini. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Masih ceroboh.
Teman-teman, akhirnya giliran kita muncul, ayo. Hari ini semua senang, makan minum sepuasnya, ayo minum. Ayo, tuangkan anggurnya, ayo, minum. Lao Wu, kita benar-benar pergi begitu saja. Ketua sudah berubah hati. Kita sudah tidak perlu tinggal di sarang bandit ini. Membuang waktu yang indah. Harus pergi ke dunia yang lebih luas untuk melakukan hal-hal besar. Mari pergi. Tidak bisa, tanpa perintah dari bos besar, tidak ada yang boleh keluar. Ngapain bicara panjang lebar, angkat saja. Terima kasih kepada kalian berdua. Hari ini adalah hari bahagia bos kita, ya. Makan dan minum sampai puas. Kenapa kalian satu persatu jatuh? Kamu juga tidak kuat minum, kenapa kamu juga jatuh? Kalian siapa? Berani sekali kalian, bandit dari Huashai, berani merampok. Jenderal Utara, M.U. Rongjunze. Tidak bisa dimaafkan, menyerahlah, kamu datang tepat waktu ya. Kenapa tidak datang lebih awal? Ah, saya hanya mengikuti rencana Jenderal. Jenderal. M.U. Rongjunze, kamu sedang memikirkan apa? Jenderal. Saya terlambat datang, mohon maaf Jenderal. Beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Suara kamu kenapa? Teriak. Jenderal, Anda tidak kehilangan nyawa kan? Percaya tidak, saya akan membuat lubang di tubuhmu. Saya salah. Bagaimana dengan bandit-bandit itu? Sudah semua ditangkap. Jangan sakiti nyawa mereka. Bawa mereka semua ke penjara menunggu hukuman. Ya. Strategi Jenderal ini sangat cerdik. Tidak perlu satu pasukan pun. Langsung menghabisi bandit-bandit Huashai. Bandit-bandit ini sudah lama berbuat kejahatan. Saya juga sudah beberapa kali mengirim pasukan untuk memberantas, tapi tidak berhasil. Kali ini berkat strategi jenderal yang luar biasa, dengan jenderal seperti ini. Benar-benar berkah bagi rakyat negara kita. Bupati Wang, bagaimana rencana Anda untuk menangani bandit-bandit Huashai? Bandit-bandit Huashai sudah melakukan banyak kejahatan, membakar, membunuh, dan merampok. Menurut hukum harus dihukum mati, sebentar lagi akan dibawa ke tempat eksekusi. Tidak tepatkan. Tanpa melapor ke pengadilan, memutuskan begitu saja, terlalu terburu-buru. Ini sesuai dengan keinginan rakyat, jika bandit tidak diberantas, akan ada masalah di kemudian hari. Jenderal, sebentar lagi silakan ke tempat eksekusi, saya pamit dulu. Minggir. Dengar-dengar Jenderal M.U. Rongjunze menangkap pemimpin bandit Huashai, Huadali. Sebentar lagi akan dihukum mati. Benar tidak, kok bisa ditangkap? Dan begitu cepat akan dihukum mati. Tentu saja benar, di depan sana. Ayo cepat pergi lihat. Anak muda sudah sampai ya.
Dali, cepat bangun Dali. Ini tempat apa? Aku pasti pindah ke novel lain lagi nih. Pemimpin bandit Huadali, kejahatannya sangat besar, pantas mati. Hari ini eksekusi Pancung sebagai contoh. Pemimpin bandit Huadali, kejahatannya sangat besar, pantas mati. Hari ini eksekusi Pancung sebagai contoh. Kalian atas dasar apa mengikatku? Aku tidak membunuh atau membakar. Lepaskan aku. Emurong Junse. Emurong Junse, kau lepaskan aku. Berdasarkan apa kau mengikatku? Aku bahkan pernah menyelamatkanmu. Cepat lepaskan aku. Dasar tidak tahu terima kasih. Aku mau pulang. Ibuku menungguku di rumah. Aku mau pulang. Sistem, tolong aku. Jenderal, waktunya sudah tiba, perintah harus diberikan. Berani-beraninya Wang Sheng, kau ingin melampaui kewenangan? Maaf Jenderal, waktu tidak bisa ditunda, eksekusi segera. Tahan eksekusi. Tahan eksekusi, Yang Mulia. Ini rakyat jahat dari mana saja? Pemimpin Hua adalah orang baik. Dia tidak pernah merampas kami. Dia selalu membagikan pakaian dan harta kepada kami. Membantu tua dan muda, menolong sakit dan cacat. Pemimpin Hua tidak pernah menindas kami. Tidak pernah melakukan pembunuhan atau pembakaran. Bantu rakyat jahat. Ikat semua mereka. Berhenti. Mundur semua. Yang terlihat sekarang juga mencerminkan keinginan rakyat. Sebagai penguasa daerah, sepatutnya mendengarkan suara rakyat. Perkataan rakyat meski perlu diverifikasi. Tapi hari ini untuk sementara dibebaskan. Hukuman Pancung untuk Huadali dan kawanan banditnya. Bawa dulu ke penjara. Setelah investigasi selesai, baru diberi keputusan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Wah Jenderal, ini tidak sesuai aturan. Jika ada masalah, aku yang tanggung sendiri. Jenderal, hamba adalah seorang tabib. Izinkan hamba mengobati luka pemimpin Hua. Pemimpin Hua. Nona Hua, saya dokter. Saya lihat tangan Anda terluka. Biarkan saya mengobati Anda. Wah, ini pasti pria idaman legenda, tipe idealku. Sudah begini saja. Jangan bergerak. Tahu kamu kuat, tapi kami punya pedang. Kami lebih banyak jalan. Emurong Junse, cepat lepaskan aku. Tidak bisakah kamu memberiku ampun? Aku tidak melakukan hal yang merugikan siapapun. Negara memiliki hukumnya sendiri. Jika apa yang dikatakan rakyat benar, kamu akan aman. Kamu. Kembalilah ke sini. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Jenderal. Rantai ini terbuat dari besi dingin Gunung Utara, sangat kuat. Sejauh yang aku tahu, kekuatan manusia biasa tidak bisa memutusnya.
Ini satu-satunya kunci. Jenderal, tadi benar-benar menegangkan. Aku juga tidak tahu bahwa rakyat datang terlambat. Seandainya aku membawa mereka bersama saat kembali. Dengan begitu, setidaknya nyawanya bisa diselamatkan sementara. Aku pernah melihat sebuah buku catatan di gudang Huaisai. Di sana tercatat aliran uang yang dibagikan ke berbagai desa. Mungkin Huadali bukanlah penjahat seperti yang dikabarkan. Kamu periksa, jika memang ada alasan tersembunyi. Berusahalah untuk menyelamatkan nyawanya. Huadali tidak seperti yang dikatakan Wang Sheng, membunuh dan merampok tanpa ampun. Sebaliknya, dia sering merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Sebagian besar harta Huaisai dibagikan kepada rakyat miskin. Tapi dia memang sering menculik pria tampan, itu fakta. Tentang hal ini, pendapatnya beragam. Bagaimana ceritanya? Ada yang bilang, pria-pria itu datang sendiri untuk melamar. Ada juga yang bilang Huadali menampung banyak pria yang tidak punya rumah. Sejauh ini, yang benar-benar diculik sepertinya hanya jenderal. Oh, aku sudah mengatur rakyat untuk membela Huadali di tempat eksekusi. Nanti jenderal hanya perlu memaafkannya. Bagaimana Wang Zheng bisa tahu rencana penumpasan kita sebelumnya? Mereka tiba di markas dengan tepat waktu, sepertinya buru-buru, untuk mengeksekusi orang-orang Huaisai. Aduh, betapa bodohnya aku. Wang Zheng sejak tadi malam, dengan alasan menangkap buronan Huaisai, menggeledah rumah-rumah di desa sekitar. Tapi sepertinya tidak seperti mencari orang, lebih seperti mencari sesuatu. Mencari sesuatu? Ayo pergi. Silent. Membuat Huadali dan kawanannya lolos dari hukuman. Mereka harus mati, Tuan. Tenanglah, mereka ada di penjara kita. Atur saja sesuka hati. Barangnya sudah diambil dari Huaisai. Tapi setelah diperiksa, satu kotak hilang. Kurang satu kotak. Dengar apa yang mata-mata kita laporkan. Beberapa hari yang lalu, Huadali mengeluarkan beberapa kotak harta dan membagikannya kepada rakyat miskin di desa-desa sekitar. Mungkin kotak uang perak itu juga termasuk di dalamnya. Sang Mahasuci akan tiba di Kabupaten Qinghe dalam beberapa hari. Jika dia mengetahui hal ini, kepala kita bisa melayang. Cepat periksa. Tenang, Tuan. Semalam sudah mengirim orang untuk memeriksa. Segera akan ada kabar. Tuan. Mu Rongjunze tidak bisa dibiarkan hidup. Tapi dia kan orang istana, lalu apa? Naga kuat pun tak bisa mengalahkan ular lokal, menghalangi jalanku. Kaisar tua pun akan kuhabisi. Makan, makan. Makanan hari ini diatur khusus, cepat makan. Kasih aku satu. Wah, makanannya enak ya, wangi sekali. Mu Rongjunze ini cukup pandai bergaul ya. Jangan makan, ada racun. Apa ada racun? Mu Rongjunze ini begitu ingin membunuhku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Benar. Kenapa, bos? Luruskan tulang.
Aku punya obat bius, aku juga punya. Saudara-saudara, kalian sudah bekerja keras mengikutiku. Kita tetap bertemu di lain waktu, aku umumkan. Kampung Huayi bubar. Bubar, bubar apa? Keluar dari penjara ini, masing-masing lari menyelamatkan diri. Jangan sampai tertangkap lagi. Pemimpin besar, jaga diri. Keluar dulu baru bicara. Pergi. Sana, sana, lari. Mereka lari ke sini. Kenapa kalian belum pergi? Dali, di mana kamu? Di situ aku. Waktu kita bersumpah sudah bilang. Senang susah bersama, tidak meninggalkan satu sama lain. Memang saudara sejatiku, ayo. Saudara sejati. Dali, Dali, rantai ini, sulit bernapas, Dali. Maaf, maaf. Rantai ini benar-benar tidak bisa kubuka. Nanti juga tidak bisa terus pakai benda ini, tidak nyaman. Bodoh kamu. Pergi saja mencuri kunci dari Jenderal M. Yurong Junze. Lagi-lagi M. Yurong Junze itu. Ini memang takdir yang tak bisa dihindari. Dali, baju kita sudah bau, lebih baik kita ganti dan mandi dulu. Ini bau darah, tidak baik. Jenderal, fobia darah Anda kambuh, cepat minum obat. Bagaimana? Saya tidak apa-apa, kamu cepat periksa apakah ada yang masih hidup. Itu dia, berhenti. Penjagaan di sini cukup ketat, agak sulit untuk masuk. Gampang ke sini, saya punya penemuan hebat. Kamu ngapain? Dali,
Ini asap buatan saya. Tidak berwarna, tidak berbau, bisa membuat orang pingsan tanpa terlihat. Ini asap itu ya, sebelumnya pernah lihat di TV. Saya punya satu lagi barang berharga. Dale. Bisa menyelamatkan nyawamu di saat kritis. Cukup ucapkan mantra, mekanisme akan terbuka. Kotak cahaya bulan. Benar-benar ada benda seperti ini di dunia ini. Tentu saja. Saya akan jadi hebat, bisa melintasi waktu. APA maksudnya? Sepertinya saya lupa mantranya. Saya hafal mantranya, kita punya alat hebat, tak perlu takut. Nanti saya hitung sampai 3, kita langsung melompat. 3. Uang yang hilang sudah ditemukan kembali. Orang-orang yang pernah bersentuhan dengan uang itu sudah ditangani. Kamu yakin? Masih ada satu orang lagi. Malam ini pasti akan ditangani dengan bersih. Kotak cahaya bulan. Saya akan jadi hebat, bisa melintasi waktu. 3. Mana orangnya? 2 orang yang tidak bisa diandalkan, masih disebut saudara. Kotak cahaya bulan, kali ini saya mengandalkanmu. Jika kedua orang itu sebenarnya adalah anak buah Wang Zheng. Menyusup ke markas, pasti ada tujuan. Makanya Wang Zheng langsung datang ke markas. Secara nominal adalah bandit, tapi sebenarnya ingin mengambil harta di markas. Harta itu pasti ada yang aneh. Dia tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat, kan? Kotak kecil yang kamu berikan tadi, isinya apa? Itu adalah senjata legendaris, bom asap, biasanya digunakan dalam pertarungan. Sial, aku lupa memberitahu Dali tentang asap bius itu. Hanya efektif selama setengah jam. Ketemu. Kamu pegang aku juga mau pegang balik. Kamu ya? Bukan aku. Prajna Paramita, melintasi ruang dan waktu. Mantranya salah. Cinta kamu selama 10.000 tahun. Oh, ternyata kalian datang untuk menyelamatkan aku ya? Bos besar juga ada, kebetulan sekalian antar kalian.
Jenderal, hamba mendengar ada pembunuh yang ingin membunuh Jenderal, datang untuk melindungi. Ini bukan melindungi, ini jelas-jelas membungkam. Berani sekali bandit wanita Huadali. Berani berniat jahat terhadap Jenderal. Masih belum menyerah? Minggir, atau aku bunuh jenderal kalian. Jangan sakiti Jenderal. Wei Qi, mundur. Jenderal ini. Oh, sedang menyelamatkan Nyonya. Pergi. Aku mengerti. Aku mengerti. Berani menyandra Jenderal, tangkap dia, tangkap dia. Berani. Siapa yang berani bergerak, sampai Jenderal terluka? Kalian berani tanggung jawab? Semuanya minggir. Cepat pergi. Baik. Kejar, jangan sampai dia kabur. Komandan, kurang satu mayat. Apa? Kejar, jangan sampai dia kabur. Kalian beberapa orang. Ikut aku tangkap pembunuh. Siap. MU Rong Junje. Kita juga bisa dibilang sudah melalui kesulitan bersama. Sudah ada hubungan fisik, teman sehidup semati. Bisa tidak kamu jangan tangkap aku? Satu hal, meskipun rakyat bilang kamu bukan bandit jahat. Tapi selama kamu masih berstatus bandit gunung, aku tetap akan menangkapmu. Kamu ini kenapa tidak bisa fleksibel sedikit? Aku sudah tidak jadi bandit gunung lagi, dan setelah kabur dari penjara, aku sudah membubarkan Huazhai di tempat. Kabur dari penjara juga kejahatan berat. Lalu kamu mau bagaimana? Kalau kamu bisa membantuku memecahkan kasus, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Coba dengar. Aku pernah menemukan sebuah buku catatan di gudang Huazhai. Di dalamnya tercatat kemana uang hasil rampokan kalian pergi. Ada beberapa peti uang di antaranya. Apakah kalian yang merampas dari keluarga Wang Zheng? Dan membawanya ke desa nelayan di pinggiran timur? Siang hari aku pergi ke desa nelayan di pinggiran timur untuk melihat. Dan menemukan bahwa semua penduduk desa telah dibantai habis. Tak ada yang tersisa. Apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Itu adalah perbuatan dua orang pembunuh tadi. Apakah kamu menyadari? Ada yang aneh dengan uang itu? Semua perampokan itu adalah perbuatan Shoya dan kawan-kawannya. Aku juga tidak tahu kemana uang itu pergi. Tapi, aku ingat sebelumnya di gudang, aku melihat uang resmi dari pemerintahan King He. Apakah yang kamu maksud ini? Aku ingat sebelumnya di gudang. Aku melihat uang resmi dari pemerintahan King He. Apakah yang kamu maksud ini? Tak heran Wang Zheng buru-buru menghukum kalian. Membantai penduduk desa, dan mencoba membunuhku. Dia takut korupsinya terungkap. Jadi, yang meracuni makanan di penjara bukan kamu? Mana mungkin aku melakukan hal yang begitu rendah? Hah, berani sekali. Siapa yang melakukan semua itu di markas? Mungkin sudah lupa, ya?
Situasi sekarang berbeda dengan dulu. Mari kita mulai dari awal untuk mengurai kasus ini. Awalnya, Markas merampas harta keluarga Wang Zheng. Kaya Raya. Bawa pulang, malam ini kita makan daging dan minum sepuasnya. Lalu, Wang Zheng mengirim Wulang dan Liulang menyamar dan masuk ke markas untuk menyelidiki kemana harta itu pergi. Kemudian markas dihancurkan, dan harta itu kembali ke tangan Wang Zheng. Tapi sebagian diberikan kepada penduduk desa nelayan. Penduduk desa pun dibantai. Akhirnya, kamu diserang. Saat pembunuh itu ditangkap dan akan diinterogasi, Wang Zheng tiba-tiba muncul dan sengaja membunuh pembunuh itu untuk menghilangkan jejak. Bagaimana? Analisaku cukup baik, kan? Analisamu memang terlihat bagus, tapi tidak ada bukti. Paling-paling hanya bisa disebut spekulasi pribadi. Mau tahu buktinya? Mudah saja. Mari kita pergi ke kediaman Wang Zheng untuk mencari tahu. Kamu bilang, aku ahli dalam analisis, kamu ahli dalam penyelidikan dan pelacakan. Dan kemampuan bela dirimu juga sangat hebat. Jika kita bekerja sama, pasti akan sangat efektif. Bukankah itu berarti Kenan dan Direnji bergabung dengan kekuatan besar? Siapa itu Kenan dan Direnji? Semua itu tidak penting. Tapi kita sudah sepakat, aku akan membantumu memecahkan kasus, dan kau harus membiarkanku hidup. Asalkan kau tidak lagi menjadi raja gunung atau bandit. Lakukan lebih banyak hal untuk negara dan rakyat. Aku akan membiarkanmu hidup. Tidak masalah, aku juga berharap kau hidup dengan baik. Kata-kata saja tidak cukup. Kita harus berjanji dengan kait jari. Ayo. Sepakat. Nyonya, Nyonya. Suamiku, ada apa? Tidak apa-apa, cepatlah siapkan barang-barang kita harus segera pergi. Oh, Katakan, apakah ini perintah Wang Zheng? Bunuh atau tangkap aku saja, jangan libatkan istriku. Negara memiliki hukumnya sendiri. Jika kau bersedia bersaksi melawan orang di balik layar ini, aku akan memberimu hukuman yang lebih ringan sesuai dengan hukum. Aku memang diperintahkan oleh Bupati Wang Zheng. Dia mencuri uang negara dan dirampok oleh Huazhai. Kami menyusup ke markas mereka untuk mengambil kembali uang negara. Tapi ternyata ada satu kotak yang hilang. Kami pergi ke pinggiran timur untuk mengambil kembali uang negara dan membunuh semua penduduk desa. Seorang bupati bahkan mencuri uang bantuan bencana dan membunuh saksi, benar-benar melanggar hukum. Aku bertanya padamu, kemana uang yang ditemukan itu? Semua diberikan kepada Wang Zheng. Sekarang mungkin sudah dilebur dan dicetak ulang, kata-kata saja tidak cukup. Apakah kau punya bukti? Dia memiliki buku catatan yang mencatat semua transaksi uang selama ini. Aku sudah mengatakan semua yang ku ketahui. Bawa dia pergi. Siapa yang datang hari ini? tidak ada. Komandan Wei, kenapa kita tidak mencari jenderal dan malah berjaga di sini? Kau tidak mengerti, jenderal akan kembali setelah puas bermain, kita harus berjaga di sini. Baru bisa menangkap ikan besar. Bermain. Bukankah jenderal diculik? Ini hanya permainan kecil antara suami istri, kau yang jomblo tidak akan mengerti. Sial, pergi. Kepung halaman ini, jangan biarkan siapapun pergi, ya.
Wah, ada mayat, sangat menakutkan. Lepaskan. Tidak boleh. Lepaskan. Dasar penakut. Gimana mau bantu aku nyelidiki kasus nanti? Ini pertama kalinya aku lihat mayat asli. Sebelumnya cuma lihat di TV, itu kan palsu semua. TV. Apa itu? TV itu kayak buku bergambar, ada gambarnya sekaligus ada suaranya. Weiki. Ada apa? Bawahan berhasil menangkap pelaku percobaan pembunuhan jenderal. Setelah interogasi, Wang Zheng ini mencatat semua tindakan korupsinya di buku kas. Tapi siapa sangka, ini kesalahan bawahan. Bete banget. Kondisi mayat utuh. Tidak ada luka luar, luka fatal ada di kepala. Tewas seketika oleh senjata kecil tersembunyi. Kondisi mayat utuh. Sepertinya aku tahu cara kerja pembunuhnya. Tidak ada luka luar, luka fatal ada di kepala. Tewas seketika oleh senjata kecil tersembunyi. Sepertinya aku tahu cara kerja pembunuhnya. Aku ingin dengar penjelasannya. Rekonstruksi adegan. Wang Zheng mengambil buku kas. Dia perlu sembunyikan buku itu di tempat paling aman. Tiba-tiba jarum perak dari seberang menusuk Wang Zheng. Wang Zheng roboh. Lalu, istri Wang melempar lampu minyak ke arah pembunuh. Pembunuh menangkis lemparan, lalu melesatkan jarum perak. Dor! Istri Wang jatuh. Kemudian, pembunuh menemukan buku kas. Saat dia mengambil buku itu, bersiap kabur. Pembunuh dalam kepanikan. Di tempat ini, gimana? Hebat kan aku? Kalau begitu, si pembunuh sama sekali tidak sempat kabur. Pembunuhnya ada di antara kalian. Luka di tanganmu dapat dari mana? Lei Pertuan. Hamba terluka waktu masak air beberapa hari lalu. Tangan si pembunuh juga ada bekas luka bakar dari lampu minyak. Bagus, kamu lakukannya. Jadi tuan dan nyonya tewas karena ulahmu. Kamulah si pembunuhnya. Kamu gila? Bedak putih ini beracun, bagaimana? Kamu tidak punya hati nurani? Semua ini aku lakukan untuk siapa? Aku sendiri yang akan melakukannya. Jia Minem Reiken. Itu orang dari ajaran Qian Sui. Beritahu pemerintah daerah, sesuai catatan transaksi buku besar. Tangkap semua orang terkait. Baik. Pemerintah daerah sudah mengirim pasukan, menghancurkan beberapa tempat penyimpanan dan transportasi perak. Menyita lebih dari 100.000 tael perak. Anehnya, tidak pernah ditemukan hubungannya dengan ajaran Qian Sui. Aku sudah membantumu menyelesaikan kasus ini.
Janjimu padaku harus ditepati. Tentu saja, kamu diampuni. Benar-benar menepati janji. Waktu itu, aku sengaja bilang si pembunuh itu terluka karena terbakar. Bagaimana kamu tahu bahwa orang itu adalah pembunuhnya? Orang itu matanya berkedip-kedip, ujung lengan bajunya ada noda minyak, dan di antara dua jari tangan kanannya ada kapalan. Itu bekas penggunaan senjata tersembunyi selama bertahun-tahun. Lumayan. Kamu juga lumayan, memang benar pria utamaku. Pria utamamu? Aku sedang memujimu, bilang kamu adalah pria yang kukagumi. Baiklah, aku akan istirahat dulu. Kemarin semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak. Dia bilang aku adalah pria yang dikaguminya. Kenapa ini ditutup? Ayo Tanya. Tuan petugas, ada apa di dalam sini? Tadi malam Jenderal M. Rongjun diserang. Si pembunuh sudah dihukum mati, penginapan perlu diperbaiki. Orang-orang yang tidak berkepentingan tidak boleh mendekat, cepat pergi. Bagaimana dengan mayat si pembunuh? Mayat pengkhianat seperti itu tentu dibuang ke kuburan massal. Masa harus cari tempat pemakaman yang bagus? Kenapa kalian bertanya tentang mayat si pembunuh? Jangan-jangan kalian sekutu si pembunuh? Dengar, ja. Tidak. Piukin. Salah jalan, ayo lari, berhenti. Kenapa aku selalu merasa seperti melupakan sesuatu? Selamat kepada penulis, berhasil mengubah nasib karakter Huadali yang seharusnya mati. Nasib kematian Huadali. Dan juga mengubah alur cerita asli sistem. Akan melakukan iterasi pada karakter Huadali. Membuka alur utama tersembunyi, munculnya pemilik kekuatan hati yang berlapis-lapis. Akan menghadapi pemburuan dari kekuatan yang tidak diketahui. Sistem yang menipu, kamu punya alur cerita asli tapi tidak memberitahuku. Buat aku setiap hari was-was mempertahankan nyawa. Apa itu yang kamu sebut jantung daging tadi? Orang dengan kemampuan jantung daging, darah dan jantungnya memiliki kemampuan penyembuhan diri. Kemampuan mengubah busuk menjadi segar. Ini sudah seperti drama fantasi, ya? Asal seru, genre tidak terbatas. Seram persahabatan. Bar kemajuan cerita sudah melewati sepertiga. Semoga penulis selalu beruntung. Dah. Kembali ke sini, sistem. Tidak bisa diandalkan. Sudahlah. Bar kemajuan sudah sepertiga. Apakah jika aku bertahan, aku bisa pulang? Tapi, orang dengan kemampuan jantung daging yang disebut tadi, bukan aku, kan? Dan harus menghadapi perburuan. Sudahlah. Datanglah, aku akan tenang. Aku penulis, siapa yang aku takuti? Shenjun, aset Wang Zheng sudah disita semua oleh pemerintah. Petunjuk yang terkait dengan sekte kita sudah aku tangani dengan baik. Ini semua perbuatan M. Rongjunse. Benar, di sampingnya ada seorang bandit wanita yang membantunya. Wanita ini adalah kepala bandit dari Huai Village, memiliki kekuatan alamiah yang bisa mengangkat kuali. Ahli dalam memecahkan teka-teki. Bandit wanita. Kekuatan alamiah. Memekahkan teka-teki. Minarik. Ada kabar apa dari ayah angkat? Sang Tuan sudah menghitung, orang dengan kemampuan jantung daging sudah muncul. Menyuruh kita mencari orang dengan tanda lahir seperti bulan sabit di lengan. Ada kabar apa dari ayah angkat?
Sang Tuan sudah menghitung, orang dengan kemampuan jantung daging sudah muncul. Menyuruh kita mencari orang dengan tanda lahir seperti bulan sabit di lengan. Tanda lahir bulan sabit. Aku sudah tahu. Ini akan aku tangani sepenuhnya. Kamu boleh pergi. Hamba pamit. Enak. Tidak ada yang merebut denganmu. Aku Huadali, memang kekuatan menghasilkan keajaiban. Setelah selamat dari bahaya besar, pasti ada keberuntungan. Ayo. Aku bersulang untuk kalian, cerita selanjutnya masih bergantung pada kalian. Ah, cerita apa lagi? Maksudku, hari-hari kita masih panjang. Masih akan mengalami banyak hal, mungkin bisa menulis sebuah cerita legendaris. Ah, Jenderal. Hua pemilik rumah ingin memiliki cerita denganmu. Hua pemilik rumah. Jika kamu mau, kita bisa menikah di markas. Tidak apa-apa. Aku tahu itu rencanamu dan aku tidak serius. Jadi tidak dihitung, aku tahu. Tenang saja. Oh ya. Bagaimana dengan kedua saudaraku? Dali, kami hanya karena minum terlalu banyak. Bahkan tidak sempat melihatmu untuk terakhir kali. Selamat jalan, Dali, kami minta maaf padamu. Sekarang kami di penjara, bahkan tidak bisa memberimu batu nisan. Ya, Dali, selamat jalan. Dengar, tangkap dia dulu, jangan aku. Bukankah kamu bilang kita bersama? Aku tidak bilang, aku tidak bilang, aku tidak bilang. Sudah tahu salah? Sudah. Masih berani lagi? Tidak berani, tidak berani. Aku belum mati. Benar-benar belum mati. Dali, kami sangat merindukanmu. Sudah, jangan menangis lagi. Mirong Junzi. Berhenti. Orang kita sendiri. Hari ini Bupati baru sudah menjabat. Jenderal, kita harus segera kembali ke ibu kota, kan? Tidak ada urusan penting di ibu kota, tinggal beberapa hari lagi tidak apa-apa. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk tentang ajaran 1000 tahun. Kurasa Jenderal bukan ingin mencari petunjuk, tapi tidak tega meninggalkan Hua pemilik rumah. Omong kosong. Sebenarnya Hua pemilik rumah ini sangat berbakat. Dimanapun pasti bisa sukses. Jenderal, lebih baik undang dia ke ibu kota. Tapi kalau dia tidak mau pergi, Tanya saja, pasti tahu, tadi malam pengantin hantu datang lagi untuk menculik pengantin. Benarkah? Ini sudah pengantin ketiga. Cepat makan, habiskan, kita masih harus bekerja. Jangan makan, cepat pergi. Ada APA Tuan?
Apa yang mereka katakan tentang pengantin hantu menculik pengantin? Tuan tidak tahu, di Kabupaten Qinghe ada Gunung Kui. Sejak 3 bulan lalu mulai ada hantu, pengantin tiba-tiba menghilang. Semua orang bilang itu, pengantin hantu yang menculik pengantin. Pengantin menghilang, bagaimana dengan tim pengiring pengantin? Orang-orang dalam rombongan pengantin hanya pingsan, tidak ada korban jiwa. Jangan makan, ayo pergi. Pelayan, nanti antar 3 sarapan. Untuk Nona Hua di kamar Tianzi nomor 1. Baik, Tuan. Hati-hati di jalan. Wah, tidak menyangka kita hanya tidur sebentar. Lalu terjadi perubahan yang sangat besar, benar-benar berbalik. Dolly. Kamu sudah membantu Jenderal M. Yurong Junze memecahkan kasus ini. Kenapa kamu tidak meminta hadiah darinya? Hai. Waktu itu aku hanya fokus menyelamatkan nyawa, jadi lupa soal itu. Sekarang dipikir-pikir, menyesal juga. Sekarang kita tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga tidak punya apa-apa. Kita akan kelaparan. Tuhan tidak akan menutup semua jalan, dan kita masih sehat dan kuat, pasti bisa sukses. Aku sudah memutuskan, kita mulai berbisnis hari ini. Berbisnis. Apa yang terjadi di sini? Baru saja ada sekelompok perampok datang untuk merampas pengantin. Saya adalah bupati baru dari Kabupaten Qinghe. Hormat kepada Jenderal. Anda adalah Bupati Yu yang baru dilantik? Benar, baru saja dilantik hari ini. Apakah ada perkembangan dalam kasus ini? Sudah memeriksa TKP, sedang bersiap untuk interogasi lebih lanjut. Saratokan kejadian semalam dengan jujur. Baik, Tuan. Semalam kami melewati hutan kecil. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti. Cepat, cepat, pergi. Berhenti, berhenti. Semalam kami melewati hutan kecil, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti. Tolong! Dia adalah pengantin pria hantu. Dia datang untuk merampas pengantin. Setelah kami bangun, pengantin wanita sudah hilang. Anda yakin melihat hantu itu? Ya, saya melihatnya. Ada rumor bahwa kasus ini dilakukan oleh pengantin pria hantu. Apa pendapat Bupati Yu? Saya pikir cerita hantu itu tidak masuk akal. Pasti ada orang yang berpura-pura jadi hantu untuk melakukan kejahatan. Pikiran kita sama. Kalau begitu, tolong Bupati Yu. Segera selidiki kebenaran kasus ini, hentikan rumor. Untuk menenangkan hati rakyat yang ketakutan. Selain itu, beritahu. Rombongan pernikahan. Usahakan untuk menghindari wilayah Gunung Kui. Jika memang harus mengambil jalan ini, harus melapor ke kantor pemerintahan. Ya. Buka besar-besaran di Biro Keamanan Huayi, jangan lewatkan kesempatan ini. Kakak, datang lihatlah, buka besar-besaran, semoga sukses, kakak-kakak. Dali,
Ini yang kamu bilang wirausaha ya? Jadi bandit sudah tidak mungkin. Tapi kita bisa menggunakan tangan kita untuk menjadi pekerja keras. Memang kamu Dali, orang kecil yang beruntung. Itu namanya bisa fleksibel, HMPH. Bukan apa-apa. Aku bilang kalian yang baru datang, tahu aturan tidak, yoho. Ada aturan apa aturan? Orang baru datang ke sini untuk mengambil pekerjaan. Perlu bos kita yang membagikan perlindungan. Kakak ini terlihat garang. Halo. Pejenggen. Kalian harus bayar uang perlindungan, 5 tael per orang. 5 tael. Sampai ke kita. 5 tael perak, merampok ya. Hari ini kalau tidak bayar, jangan harap bisa berkeliaran di sini. Kamu mungkin tidak tahu ya. Kami dulu kerja apa? Mencari pekerja. Mencari pekerja ya, Tuan Aini mencari pekerja. Biro Keamanan Huai buka hari ini, harga spesial. Banyak orang pilih saja. Benar. Biro Keamanan Huai buka hari ini. Layanan jujur harga menarik. Apa kebutuhanmu? Malam ini tuan saya akan menikahkan putrinya. Tim pengantar membutuhkan beberapa orang yang punya dasar bela diri. Sebagai pengawal, bayaran besar, 10 tael per orang. Bisa. Lihat fisik kami. Kalau begitu kalian saja. Tuan, jangan menilai dari penampilan. Benar juga, Tuan. Saya mau tanya, jalur mana yang akan dilewati tim pengantar? Jalan Gunung Kui. Kalau begitu, kalian saja. Baiklah, terima kasih Tuan. Pekerjaan ini mudah sekali. Anda tetap harus hati-hati. Jalan Gunung Kui ada pengantin hantu. Pengantin hantu? Ya. Sebelumnya, saya juga mengambil jalan gunung ini. Kalau bukan karena uang Tuan Zhang yang banyak, saya benar-benar tidak berani lewat jalan gunung ini. Kak, coba ceritakan tentang hantu pengantin pria ini. Hantu pengantin pria itu adalah setan dengan wajah hijau dan gigi tajam. Dia khusus merampas pengantin wanita di jalan gunung ini. Bulan ini sudah 3 pengantin wanita yang dirampas. Tuan rumah tidak memberitahu kami tentang hal ini. Kali ini terlalu gegabah. Tidak heran 2 preman itu lari lebih cepat dari kelinci. Benar-benar ada hantu? Dali, bagaimana kalau kita mundur saja? Takut apa? Aku bahkan pernah melihat mayat, belum pernah melihat hantu seumur hidupku. Aku ingin melihat seperti apa hantu pengantin pria ini. Ayo. Ayo, ikuti. Semua waspada, awasi dengan baik. Apa yang perlu ditakutkan dari hantu pengantin pria? Kami dari Biro Keamanan Huai harus menghadapi tantangan, mengerti? Mengatasi segala rintangan, membasmi kejahatan untuk rakyat. Kenapa dia ada di dalam barisan? Jenderal, Anda kena stroke. Ada situasi, tutup mulut dan hidung. Tutup mulut dan hidung, ada asap bius. Ayo. Baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Di sana. Kalian berdua lindungi pengantin wanita. Sial, tipu muslihat.
Apa yang kamu lakukan? Aku menaruh bumbu rahasia di baju pengantin wanita. Untuk memudahkan pelacakan. Kenapa aku tidak menciumnya? Di sebelah sana. Tunggu, bagaimana dengan Shoya dan yang lain? Tidak apa-apa, mereka hanya terkena obat bius, menyelamatkan orang dulu yang penting. Sini. Kamu hebat, bisa menentukan arah tersangka melalui penciuman dan jejak kaki. Untuk menentukan arah tersangka. Skillmu keren. Tersangka. Ah, maksudku penjahat yang menculik pengantin wanita. Keunggulan jenderal ini memang sulit dihitung. Benar, dengan penciumanmu ini. Bisa saingan dengan anjing polisi di tempat kami, loh. Ini bakat alami atau hasil latihan? Jenderal ini tidak bisa dibilang banyak tahu. Setidaknya tidak akan disebut anjing di dasar sumur. Anjing di dasar sumur. Anjing polisi yang kumaksud bukan anjing di dasar sumur. Apa bedanya? Beda besar, loh. Di tempat kami, anjing polisi dianggap sebagai simbol kesetiaan dan keberanian. Simbol keberanian. Aku memujimu, bukan mencacimu. Menyelamatkan orang penting, ayo pergi. Bau menghilang ke arah ini. Rumah ini kebetulan menyala. Mari kita tanya. Ada orang? Ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu di malam hari. Apakah Anda melihat orang mencurigakan lewat? Tidak. Saya belum selesai bicara. Kenapa sudah menutup pintu? Apakah Anda tidak sopan? Percaya tidak percaya saya akan menghancurkan pintu Anda. Saya rasa orang ini mencurigakan, pasti ada masalah. Ada yang aneh di sini. Malam ini kita akan berjaga di sini, mungkin ada petunjuk. Cari tempat tinggal dulu. Datang, sudah larut malam, tidak tidur. Kakak, maaf mengganggu, kami pedagang yang sedang lewat. Sekarang sudah malam, sulit untuk melanjutkan perjalanan. Bolehkah kami menginap di sini semalam? Maaf mengganggu, Nona cantik. Kami ingin menginap semalam, bisakah Anda membantu? Kamu tidak menarik, orang langsung menutup pintu begitu melihatmu. HMPH. Boleh, Ini langsung berganti pakaian. Tuan, saya kebetulan punya 2 kamar. Dia satu, kita berdua satu. Oh, tidak perlu. Saya dan istri saya satu kamar saja. Tuan, masuklah. Siapa istri kamu? Si tampan. Apa? Cepat pergi. Saya peringatkan kamu. Kalau kamu berani naik tengah malam, kamu mati. Huadali. Kenapa kamu tiba-tiba muncul di rombongan pengantin? Itu semua salahmu, menghancurkan markasku. Membuat saya dan teman-teman saya tidak punya uang. Agar tidak kelaparan, kami harus berbisnis di tempat. Akhirnya direkrut oleh rombongan pengantin sebagai pengawal. Jika kamu mau, ikutlah saya ke ibu kota. Saya akan memberimu pekerjaan. Menjaminmu hidup nyaman selamanya.
Saya peringatkan kamu. Kalau kamu berani naik tengah malam, kamu mati.